Sis. Pagi Bu Endang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Endang, bagaimana kabarnya? Kabar saya sehat juga Bu Siska. Syukur. Baik Bu Sis, seperti yang sudah saya informasikan beberapa hari yang lalu, hari ini saya minta waktu Ibu sebentar untuk kita berbincang-bincang terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan saya laksanakan. Apakah Ibu ada waktu, Bu? Udah, insyaallah ada. Baik, terima kasih Bu ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan dalam kegiatan supervisi akademik nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan Bu ya. Yang pertama nanti kita akan melakukan kegiatan praobservasi, yaitu kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, di mana pada kegiatan ini saya menanyakan kesiapan Bu Siska. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Pada kegiatan observasi nanti saya akan bersama Ibu Siska di kelas. Saya akan mengamati kegiatan yang Bu Siska lakukan pada saat praktik mengajar di kelas. Ya. Dan nanti setelah kegiatan observasi, nanti ada kegiatan pasca observasi Bu ya. Pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan melakukan refleksi secara bersama-sama tentang pengamatan yang sudah saya lakukan di kelas. Ya. Sudah siap ya Bu ya? Siap. Iya. Baik. Terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan ya Bu ya pada kegiatan observasi nanti, seperti RPP atau media-media pembelajaran, apakah sudah siap Bu? Ya, sudah saya persiapkan. Baik, sudah siap semua Bu ya. Baik, nanti ketika saya masuk observasi ke kelas Ibu nanti, kira-kira materi Ibu sudah sampai mana nih Bu? Sekarang kami sudah di materi tata surya, tetapi sudah masuk ke dalam submateri fenomena alam, gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik, materinya tentang fenomena alam, gerhana bulan dan matahari Bu ya. Baik. Nanti kira-kira saya ini masuk di kelas berapa ini Bu? Di kelas 7A. Oh, di kelas 7A. Iya, kelas 7A. Dari RPP yang sudah Ibu rancang ya Bu ya, mungkin Ibu bisa menyampaikan tujuan pembelajaran itu seperti apa? Apa saja Bu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Pada submateri ini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu membuat alat peraga IPA berupa diorama gerhana bulan dan matahari dari dalam kelompok dengan tepat ya dalam proses pembuatannya. Kemudian yang kedua, peserta didik setelah tadi membuat alat peraga, mereka mampu menjelaskan fenomena alam gerhana bulan dan matahari tersebut di depan kelas dengan benar. Baik, berarti di sini tujuan pembelajaran Bu Siska ada 2 ya Bu ya. Yang pertama, peserta didik mampu membuat alat peraga IPA tentang diorama gerhana bulan dan matahari dalam kelompok Bu ya. Iya, dalam kelompok. Setelah itu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fenomena alam gerhana bulan dan matahari di depan kelas dengan benar. Iya, baik Bu Sis. Setelah melihat dari tujuan pembelajaran itu Bu Sis ya, yang sudah Ibu sampaikan, pada materi tersebut merupakan pertemuan pertama atau kedua Bu? Ini yang kedua. Iya. Jadi sebelumnya saya sudah mempersiapkan anak-anak untuk membawa alat dan bahan praktek. Sekaligus saya juga sudah membentuk kelompok sebelumnya. Berarti pada pertemuan pertama Ibu sudah perkenalkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu berarti nanti di pertemuan kedua langsung praktek. Baik. Dari tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan. Nanti pada kegiatan observasi nanti Bu ya, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu kembangkan apa Bu?
Yang pertama itu yang pasti keterampilan mereka dalam membuat alat peraga itu, kemudian kerjasama karena di dalam kelompok. Jadi area pengembangannya itu keterampilan peserta didik, kemudian bekerja sama khususnya dalam proses pembuatan alat peraga IPA, yaitu diorama, gerhana bulan, dan matahari. Kemudian yang kedua, kemampuan peserta didik untuk menjelaskan fenomena alam gerhana tadi, yaitu gerhana bulan dan matahari di depan kelas. Iya. Berarti nanti intinya di sini ya Bu ya, Ibu ingin mengembangkan keterampilan anak di dalam bekerja sama ya Bu ya, di dalam bekerja sama untuk membuat alat peraga tersebut. Nah, setelah nanti mereka bekerja sama dalam kelompok, Ibu ingin mengetahui ketercapaiannya itu melalui presentasi mereka di depan kelas. Baik, jadi itu yang ingin dikembangkan, kemampuan peserta didik untuk menjelaskan di depan kelas. Baik. Nah, itu merupakan area pengembangan yang akan Ibu kembangkan Bu ya. Sebelum lebih lanjut, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit Bu mengenai sepertinya ini sangat menarik sekali. Saya pengen mengetahui sedikit ini, alat-alat peraga yang sudah Ibu siapkan nanti seperti apa Bu? Saya menggunakan lebih banyak alat-alat bekas ya Bu, sampah seperti bekas kertas bekas, kemudian benang atau tali rapia, lidi, dan senter, kardus juga itu nanti digunakan. Kalau kertas itu nanti dibuat bulatan, dibuat bulatan, kemudian bisa menjadi bulan dan bisa menjadi bumi. Karena matahari nanti kita menggunakan senter, harus ada cahaya. Baik, sepertinya menarik ya Bu ya. Ya insya Allah. Karena saya melihat di sini nanti anak-anak itu kan terlibat langsung Bu ya. Oh iya. Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator. Anak-anak akan terlibat langsung, jadi mereka langsung menjadi pelaku pemimpin pembelajaran sepertinya di sini. Oke, luar biasa Bu ya. Terima kasih. Iya. Dan selanjutnya untuk mencapai nih Bu ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang, dan juga untuk mencapai area-area atau hal-hal yang ingin Ibu kembangkan Bu ya, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan Bu? Pertama, karena saya ingin melihat kemampuan atau keterampilan kerjasamanya, ya pasti kita akan bentuk kelompok. Jadi bentuk kelompok bentuk kelompok. Kemudian untuk mengetahui keterampilan mereka dalam membuat alat peraga, ya tadi alat dan bahan yang sudah disiapkan nanti dibuat menjadi alat peraga IPA sederhana. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui ketercapaian mereka, paham nggak mereka dengan yang mereka buat, maka mereka harus mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Kemudian menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan alat praktek yang sudah mereka buat sendiri. Oh gitu, ya Bu. Baik, strategi yang sangat luar biasa Bu ya. Ya insya Allah. Nah, tadi saya juga melihat di dalam strategi pembelajaran Ibu ya, di situ ada kerjasama, ada gotong royong Bu ya, mengerjakan tugas itu tadi ya. Dan juga ada kreativitas yang dilakukan anak. Di situ anak kreatif. Itu termasuk nilai-nilai profil Pancasila Bu. Oh iya Bu? Iya. Jadi secara tidak langsung nih ya Bu ya, Bu Siska ini sudah menanamkan, tanpa disadari Bu Siska sudah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di sini. Baik Bu Sis, kira-kira pastinya nanti kapan saya bisa masuk ke kelas Bu Siska nih? Kalau untuk kelas 7A itu ada jadwal hari Sabtu. Sabtu berapa hari lagi ya? 4 hari lagi lah. Dari sekarang 3 atau 4 hari. Hari Sabtu Bu ya. Ya, itu di jam ke-4 dan ke-5. Dua JP. Jam ke-4 dan jam ke-5 ya Bu ya. Di kelas 7A. Di kelas 7A. Berarti nanti hari Sabtu jam 4 dan jam ke-5 di kelas 7A nanti saya akan bersama Ibu Siska di kelas. Nanti ada beberapa hal yang mungkin akan saya amati, yang mungkin akan menjadi
catatan tentang praktik mengajar yang Ibu lakukan. Oh, iya, siap. Ya. Nanti ini semua untuk kita semua seperti itu ya. Baik. Ya harapan saya Bu ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah Bu Siska rancang dengan baik nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Amin Bu ya. Dan nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi nanti kita akan ketemu lagi Bu ya. Bisa Bu ya? Bisa. Nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Oh iya, siap. Ya. Di mana pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan melakukan refleksi bersama tentang pengamatan yang sudah saya lakukan di kelas Ibu ketika Ibu mengajar. Nanti juga ada rencana tindak lanjut dan juga nanti mungkin ada hal-hal yang ingin Bu Siska kembangkan lagi, mungkin ada hal-hal yang ingin Bu Siska perbaiki. Nah, nanti akan kita bicarakan pada kegiatan pasca observasi ya. Mungkin cukup itu saja Bu Sis untuk hari ini dan terima kasih banyak atas waktu Bu Siska. Dan nanti kita akan ketemu lagi pada hari Sabtu pada kegiatan observasi. Nanti saya akan bersama Ibu Siska di kelas. Semangat Bu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah siap mengikuti pelajaran Ibu? Sudah. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Semua. Semua ya, rajin ya, anak kelas 7A ya. Berarti semuanya masuk ya? Ya. Oke, baiklah hari ini Ibu akan jelaskan materi yang pernah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Karena kemarin Ibu udah minta kalian untuk bentuk kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya? Kemudian Ibu meminta kalian membawa alat-alat untuk membuat alat peraga IPA. Sudah dibawa? Sudah. Ya. Materi kita pada hari ini yaitu fenomena alam, gerhana bulan dan matahari. Kemarin sedikit sudah Ibu jelaskan tentang proses gerhana bulan dan matahari. Tutorial pembuatan alat peraganya juga sudah Ibu tunjukkan, ya. Kemudian berarti hari ini kalian sudah siap untuk membuat alat peraga tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu membuat alat peraga IPA yaitu diorama, gerhana bulan dan matahari. Kemudian setelah kalian membuat alat peraga tersebut, kalian mampu menjelaskan ke depan kelas dengan benar. Jadi ada dua tujuan kita, kalian memiliki keterampilan membuat alat peraga. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan ke depan kelas. Silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing.
Kemudian Ibu harap kalian bisa melihat ke depan semuanya. Ini di depan kelas kita sudah melihat teman-teman kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk itu Ibu harap yang lain bisa menyimak dengan baik. Kepada kelompok 4 Ibu silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang. Ya, saya sendiri Nanda, Tio, Joni, Yobel, Adi. Kami akan memperagakan hasil kerja kelompok tentang fenomena alam, gerhana bulan dan matahari. Kepada Tio saya persilakan. Oke teman-teman, saya di sini akan mencoba menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana bulan. Pada saat matahari, bumi, dan bulan sejajar, maka akan terjadinya gerhana bulan, di mana cahaya matahari terhalangi oleh bumi. Sehingga tadi saya sudah menjelaskan tentang gerhana bulan. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang gerhana matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan gerhana matahari. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya kembali ke moderator. Sekian penyampaian dari kami. Semua dengarkan penyampaian dan pemaparan dari kelompok 4 sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Kelompok 4 untuk kembali ke tempat. Ya, silakan kembali. Semua sudah maju ke depan ya. Ibu lihat kalian rata-rata semuanya sudah menguasai materi kita pada pagi hari ini. Ibu terima kasih, semangat kalian luar biasa, keinginan kalian untuk maju dan mencoba juga luar biasa. Ibu mau tanya terlebih dahulu, gimana tadi waktu kegiatan ada kesulitan tidak? Ya. Gimana perasaannya? Senang. Ya. Senang dengan pembelajarannya seperti ini? Nah, daripada mencatat terus kan, lebih enak kita langsung praktek. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Sis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Yang sendiri gimana kabarnya? Sehat juga Bu Sis. Ibu, selamat pagi, gimana kabarnya? Pagi ibu-ibu semua. Alhamdulillah baik. Iya. Akan dilanjutkan untuk sekolahnya. Ya Bu, terima kasih. Baik Bu Sis, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Sebelumnya saya perkenalkan, ini adalah Ibu Sri Utami, PP saya. Ya. Dan ini Bu Agustia Masiska, guru IPA di sekolah kita Bu. Ya, mohon izin kami lanjutkan Bu ya. Ya, baik Bu Siska. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Dan saat Bu Siska praktik mengajar di kelas, saya sudah mengamati kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin. Dan pada kegiatan ini saya ingin menanyakan ini Bu, kira-kira dari obrolan kita ngobrol santai aja Bu ya. Ya. Dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Siska dapatkan atau apa yang Bu Siska harapkan? Yang pertama pasti pengalaman. Iya. Menambah ilmu. Kemudian saya juga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar. Itu yang pasti ingin saya ketahui.
Baik, ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Ya. Yang apa yang kita harapkan, baik yang Bu Siska harapkan maupun yang saya harapkan bisa kita dapatkan seperti itu ya. Baik Bu Sis, setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin Bu ya, gimana perasaan Bu Siska? Pertama karena saya disupervisi sama ibu, Iya. ya pasti setelah melakukan kegiatan saya lega udah melakukan itu, kemudian saya senang dan pembelajaran saya juga sudah cukup tercapai, jadi saya merasa senang. Ya, sudah tercapai ya Bu Ya. ya. Baik, Ibu mengatakan kalau tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai. Bisakah Ibu menjelaskan, biasanya itu kan dari skala 1 sampai skala 10 ya Bu, Ibu menjelaskan ukuran ketercapaiannya itu sampai skala berapa Bu? Kemarin kan di pembelajaran saya ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu kerjasama dalam kelompok, itu Iya. yang pertama. Yang kedua, kemampuan anak-anak untuk mempresentasi hasil kegiatan mereka di depan kelas. Ketika saya melihat hasil kerjasama mereka, pekerjaan kelompok mereka, saya presentasikan aja ya Bu, untuk 70% ke atas itu menurut saya sudah tercapai tujuannya. Iya. Kemudian untuk kemampuan mereka mempresentasikan hasil kegiatan mereka juga sudah tercapai, karena KKM kami 70 Bu, berarti untuk 70 ke atas itu sudah tercapai semuanya. Itu Baik. ukuran saya. Baik, berarti menurut Bu Siska sekitar 70 ke atas ya Bu ya? 70-an ke atas. Iya, baik Bu Siska sudah mengatakan kalau tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai. Di sini kira-kira saat Ibu melakukan praktek mengajar kemarin, mungkin ada hal-hal yang sudah baik Bu ya, hal-hal yang sudah baik yang perlu Ibu pertahankan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin masih kurang dan perlu Ibu perbaiki, mungkin Ibu sampaikan. Ibu mungkin yang mengetahui sendiri ya Bu ya, karena Ibu yang praktek langsung mengajar kemarin, mungkin bisa Ibu sampaikan. Beberapa hal kemarin kami kan sudah membagi kelompok. Iya. Itu sekitar ada 4 kelompok. Ada satu kelompok yang tidak membawa perlengkapan. Iya. Jadi alat yang bahan yang sudah saya himbau untuk mereka bawa, ada satu kelompok yang tidak bawa. Dan akhirnya mereka hanya berdiam diri melihat kegiatan di kawan-kawan yang lain. Nah di situ mungkin lebih kekurangan saya dalam mempersiapkan kesiapan belajar mereka, itu kekurangan saya. Yang kedua, manajemen waktu, karena kemarin cukup keteteran ya, waktunya kita berkejar waktu hingga akhirnya setiap kelompok kita cepat-cepatkan untuk presentasi gitu. Jadi nanti saya kalau ada kegiatan seperti ini harus mempersiapkan lagi waktunya. Iya. Ya, manajemen waktunya harus lebih saya matangkan. Iya, baik. Tadi Ibu sudah mengatakan, kalau boleh saya simpulkan, tadi ada beberapa anak yang masih belum aktif ya Bu ya. Iya. Jadi di sini mungkin Ibu punya strategi khusus untuk memperbaiki yang kurang tadi. Mungkin bisa Ibu jelaskan ke depannya nanti seperti apa, seperti itu. Ya. Dimanapun kalau dalam setiap mengajar itu kelemahannya pasti ada pada gurunya. Iya. Dan pasti yang pertama saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya lebih yang pertama tadi untuk mengatasi kekurangan dalam mempersiapkan kesiapan belajar siswa. Kemudian nanti saya akan belajar juga dari platform Merdeka Belajar, lewat seminar-seminar yang diadakan MGMP, kegiatan yang dilakukan guru penggerak. Iya. Dan di SPKB dan banyak pembelajaran secara online, di situ bisa juga diikuti. Iya. Lewat media sosial dan seperti YouTube, Instagram kan banyak di situ. Nanti saya akan mengembangkan diri, mengembangkan potensi saya lewat jaringan-jaringan. Ya, luar biasa ya Bu ya, sudah Ibu rencanakan ya Bu ya. Ada beberapa tadi ya Bu ya. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Terus yang kedua Ibu akan mengikuti program-program pelatihan seperti yang ada di platform Merdeka Mengajar, dan juga melihat lebih memperhatikan kepada media-media sosial seperti YouTube dan lain-lain seperti itu ya Bu ya. Ya, terkait dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan,
itu sangat luar biasa menurut saya ya Bu ya. Kapan nih rencana Ibu ingin mulai nih untuk mengembangkan kompetensi? Secepatnya, karena target sekolah ini 2024, bukan target sekolah ya, target seluruhnya ya, target sekolah 2024 sudah harus memasuki kurikulum merdeka. Jadi secepatnya dari bulan ini sampai dengan beberapa bulan ke depan ya harus belajar terus. Iya, seperti itu. Baik, sudah terencana seperti itu semua ya Bu ya. Semoga semuanya nanti bisa Ibu terapkan. Kira-kira nanti siapa ini Bu yang bisa menjadi inspirasi Ibu atau orang yang bisa memotivasi Ibu, membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut? Yang pertama, yang pastinya terutama rekan-rekan kerja bersama Dewan Guru, kemudian pemimpin di sekolah, artinya itu kepala sekolah, kemudian terutama Ibu Endang yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerak, tentu banyak tadi saya harus belajar dari beliau. Sama saja Bu. Semoga semuanya kita bisa saling bekerja sama dan saling motivasi. Baik Ibu, terima kasih Bu ya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Saya juga belajar, Ibu juga belajar. Mungkin di sini kita nanti akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan pendidikan ya Bu ya. Yang terutama yang khusus untuk kepentingan murid-murid kita dan juga untuk kepentingan sekolah kita ini SMP Negeri 2 Timur Tengah ya. Nah dari dari yang sudah Ibu sampaikan pada kegiatan kita hari ini, kira-kira apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Sementara cukup ya Bu, belum ada, nanti kalau ada yang sambil berjalan saya akan menanyakan hal-hal itu. Iya, terima kasih. Mungkin menurut saya kegiatan kita pada hari ini, pada kegiatan pasca observasi, kita cukupkan di sini Bu ya. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan supervisi akademik yang sudah kita ikuti dari awal kemarin, dari kegiatan pra observasi dan juga kegiatan pasca observasi pada hari ini. Ya, harapan saya semoga kita ini, baik saya maupun Bu Siska, kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, amin. Amin ya Bu ya. Dan harapan saya juga supaya semoga kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan ini juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bu Sis, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan dukungannya. Cukup sekian untuk kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari Ibu Utami ada yang ingin disampaikan Bu, silakan Bu. Terima kasih, selamat pagi Bu Agustia. Pagi Bu. Tadi saya sudah amatin yang memang setelah supervisi atau observasi kelas itu kita memang harus istilahnya coaching ya, supaya apa yang kita lakukan itu ya dianggap seperti refleksi. Jadi apa yang kita lakukan bisa nanti kita menemukan kelemahan kita di situ, kelebihannya mungkin, dan kalau kelemahan bisa nanti diperbaiki ke depannya. Dan tadi saya amati percakapan pasca observasi ini dari antara Bu Agustia dengan Bu Endang ini, saya lihat sudah baik ya. Artinya Bu Endang ini sebagai supervisor lah ya, itu bisa menggali apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Agustia pada saat observasi tadi pembelajaran di kelas ya. Jadi bisa menemukan apa kekurangannya, dan ternyata Bu Agustia juga bisa menyelesaikannya, mencari solusinya sendiri, justru mencari solusinya sendiri apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Ternyata ternyata ada kekurangannya ini pada saat ini, dan kedepannya itu bisa diperbaiki. Nah tadi saya lihat memang Bu Endang sudah sangat baik ya, bertanya terus menggali itu supaya Bu Agustiani bisa menemukan sendiri. Nah gitu. Jadi menurut saya memang coaching observasi ini sudah sangat baik dan berhasil ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya yang lebih baik lagi, karena memang perlu ya supervisi untuk pembelajaran ini, perlu supaya kita juga
untuk diri sendiri. Nah, dengan kita bertanya itu ada masukan juga dari teman kan, ada Betul, pengalaman itu betul. bisa untuk kita lakukan sendiri karena kita juga sebagai guru kan, kita bisa oh ternyata teman ini begini belakangnya, kita bisa melakukan yang terbaik, kita ambil lagi ya itu untuk pengalaman kedepannya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pasca observasi ini. Semoga nanti kedepannya Bu Enang lebih baik lagi untuk kawan-kawan semua lah di sini. Iya. Terima kasih ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu atas masukannya dan juga terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu, sudah bisa bersamai kami di sini di dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya.